Sebelumnya pasti pada bertanya ya, kenapa saya yang mengisi hari ini? Karena Sele meminta saya untuk mengisi sementara karena Sele ada keperluan. Oleh karena itu, Sele meminta saya untuk mengisi sebentar dan Sele menitip beberapa soal. Dan hari ini mungkin kita khusus untuk mereview pelajaran dari pelajaran 13 sampai ke 17. Jadi kita hanya mereview latihan-latihannya saja. Jadi Sele kemarin ada menitip 5 soal yang akan kita bahas pada hari ini. Itu semua berhubungan dengan 5 deklinasi yang telah kita pelajari, yaitu ada deklinasi yang present tense, ada yang future tense, optatif, imperatif, dan yang terakhir past tense. Jadi sebelum kita membahas soal yang dikasih oleh Sele, mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin menjadi volunteer untuk mencoba menghafal deklinasi. 2 saja nggak apa-apa, misalnya present tense sama future tense, dua ini aja nggak apa-apa. Pilihannya 2, atau mau optatif, imperatif juga boleh, atau imperatif sama past tense juga boleh. Kira-kira ada yang mau mencoba untuk melafalkan deklinasi? Jadi kalau kita sering melafalkan deklinasi ini, kita kemungkinan bisa ingat apa yang kita hafalkan. Jadi karena kita sering melafalkan, kita jadi tidak lupa untuk mengingat deklinasi ini. Jadi menurut Samanera, 5 deklinasi ini sangat penting ya untuk dilafalkan oleh Bapak atau Ibu, karena nanti pelajaran kita ya sedikit demi sedikit ya pasti kita akan menemukan suatu kendala jika kita tidak hafal deklinasi ya. Tapi kalau dengan kita menghafal deklinasi, mudah-mudahan kita bisa mengetahui sedikit apa sih yang terdapat di latihan itu. Jadi kita tahu. Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau mencoba mungkin 2 deklinasi antara present tense atau future tense, atau boleh 1 juga boleh, minimal 2 gitu. Kalau ada yang mau mencoba, katanya bebas, boleh pilihan Bapak Ibu. Masih ditunggu ya. Atau Samanera kasih kata dasarnya, kata kerjanya yang pacati, yang memasak. Ada yang mau mencoba? Atau yang mungkin yang hafalannya bagus, mungkin bisa ke 5-5-nya. Ada yang volunteer yang Ini mau ada, oke, ya, ada Dharmawira Novianto, silakan. Silakan Dharmawira. Ya, Mandami, Samanera. Ya, ya baik, mungkin saya akan mencoba untuk menjadi volunteer. Iya. Tadi kata dasarnya pacati ya? Pacati boleh, atau pilihan dari masing-masing juga boleh. Ya mungkin saya pakai pacati dulu ya. Ya. Untuk yang present tense-nya, pacati, pacanti, pacasi, pacata, pacami, pacama. Ya. Lalu untuk future tense-nya, pacisati, pacisasi, pacisati, pacisanti, pacisasi, pacisata,
pacisami, pacisama. Iya, benar. Lalu untuk optatifnya paceya, paceyum, paceyasi, paceyata, paceyami, paceyama. Iya, benar. Lalu untuk imperatifnya pacatu, pacantu, paca atau pacahi, pacata, pacami, pacama. Iya, benar. Yang terakhir past tense. Past tense-nya paci atau apaci, lalu pacingsu atau apacingsu, lalu untuk yang intinya paci atau apaci lagi, lalu pacat, pacita, pacita, lalu pacing, pacimha. Iya. Iya, pacita. Iya. Itu yang terakhir ya, pacing, pacimha ya. Iya, pacing, pacimha, pacimha. Iya, benar ya. Oke. Mungkin ya, terima kasih kepada Damawira. Satu-satu. Ya, mungkin ada yang lain yang mau mencoba lafal deklinasi. Mungkin 2 dulu boleh, present tense sama future. Atau ya. 5-5-nya ada yang bisa. Ada boleh nih juga. Bapak Suprianto yang mau coba, Cayo ya. Bapak Suprianto silakan. Ya, Wandami, Samanera. Ya, Pak Suprianto. Ya, saya coba ya yang present tense ya. Iya. Kata dasarnya ya paci juga ya. Iya. Ya. Pacan, pacati, pacanti. Oh, yang gitu dulu ya, yang tunggal pertama, tunggal ketiga, tunggal kedua, tunggal pertama dulu gitu ya? Iya. Atau ya. Yang singular dulu, baru plural, nanti baru yang keduanya singular, baru plural. Ini yang singular ya? Ya. Pacati. Oh, kalau gini 2 deh. Langsung ya, kiri kanan tunggal. Boleh, kiri kanan tunggal boleh. Jama, ya. Ya. Soalnya gitu deh sama Nera. Ya, boleh kiri kanan boleh. Pacati, pacanti, pacasi, pacata, pacami, pacama. Ya, benar. Terus yang present tense, apa yang future tense? Future. Pacisati, pacisanti, pacisami, pacisasi, pacisata, itu pacisami, pacisama. Ya, benar. Mau nambah lagi Pak Suprianto yang optatif? Coba yang itu deh. Past tense ya? Past tense ya, boleh. Ya. Pacasi. Pacatu ya? Salah. Pacasi. Yang past tense kan yang lampau. Paci ya, Paci. Ada i-nya. Paci. Gini, kalau itu tunggal singularnya ya. Ya. Paci, apaci. Pacin, apacin. Singularnya, tunggal. Ya. Yang singularnya coba diulang, Pak. Yang singular. Paci, apaci. Pacim, apacim. Tunggal itu. Ahang, apacin kan? Aham, pacin. Ya. Dan itu jamak. Pacinsu, apacinsu. Pacita, apacita. Pacinha, apacinha. Jamak. Itu yang ketiga itu, yang pakai MH. MH yang pertama ya? Iya ya. MH itu yang ya urutannya kan yang kata orang ketiga, habis itu kedua, habis itu yang pertama. Yang pertama yang kan paling bawah. Iya. Jadi pacinsu kan yang ketiga toh?
Ya, yang ketiga. Ketiga jamak. Ya, Yang ketiga pertama jamak. itu pacimha. Ya. Jadi pacinsu apa cinsu. Pacita apa cinta. Ya, itu yang kedua. Ya, itu pacinha apa cinha. Ya, benar. Ya. Ya. Begini dulu sama Nera, bisanya 3 dulu. 3 dulu ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau coba? Iya, 2 dulu. Wandami saya Le. Lele, Wandami. Sukihotu sama Nera. Lanjut. Sukihotu juga. Wah, saya senang ya Pak Supri sudah berani. Iya. Yang lain-lain ya. Iya. Ya, yang lainnya masih ditunggu ya. Terima kasih banyak sama Nera. Ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak telat hari ini, tapi saya senang karena ternyata bukan hanya sama Nera dan saudara Damawira, ternyata Pak Suprianto juga sudah berani untuk mencoba melakukan deklinasi ya. Terima kasih, sangat berterima kasih kepada sama Nera yang sudah membantu saya memotivasi Bapak Ibu untuk mencoba menghafalkan deklinasi maupun terminasi ya. Karena memang kalau bisa menghafal itu akan sangat lebih baik ya. Tapi memang kalau yang saya bilang terbatas waktunya, jangan putus asa ya. Tetap berusaha. Seperti saya bilang, ada orang yang sampai selesai satu buku pelajaran ini pun mereka tidak bisa hafal deklinasi ya. Jadi jangan khawatir, bukan berarti kalau tidak bisa menghafal deklinasi itu tidak bisa mengikuti kelas ya. Tapi tetap kalau bisa menghafal deklinasi pasti jauh lebih baik ya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak orang yang bisa mau menyempatkan waktu ya, daripada nonton sinetron ya, ibu-ibu ya, daripada ngerumpi yang ibaratnya kesana kemari gitu ya. Lebih baik waktunya digunakan untuk menghafal deklinasi ya. Oke, hari ini saya mungkin mau melanjutkan dulu latihan 18-nya ya. Tapi saya rasa latihan 18 ini itu tidak terlalu sulit ya, hanya memang membingungkan untuk kasus yang kata benda yang berjenis kelamin wanita. Tapi dari sisi menghafal itu amat sangat mudah ya, karena yang berakhiran dengan ayah itu cukup banyak dan kita hanya memikirkan di sini kalau ayah kasusnya apa-apa saja. Kesulitannya adalah memang pada saat membaca kalimat, pada saat kita melihat dengan akhiran ayat, itu kita harus membuat pilihan catatan-catatan. Oh, bisa jadi sebagai kasus instrumental, ya, bisa jadi dia sebagai kasusnya datif, bisa lagi sebagai ablatif, ya, begitu juga dengan genitif maupun lokatif. Jadi memang variasi untuk pemakaian ayat itu pada saat penerjemahan itu sangat banyak, ya. Tapi untuk dihafal itu sebenarnya sangat mudah. Jadi jangan khawatir untuk bagaimana, tinggal dihafal dulu saja. Ayat itu kasusnya apa saja, dan itu akan lebih mempermudah. Ya, seperti saya bilang, sebenarnya pelajaran 18 kemarin sudah naik kelas. Ya, hari ini saya mau mencoba mengajarkan dulu untuk pelajaran 19. Memang pelajaran 19 ini menurut saya tingkat kesulitannya itu, kalau kemarin kan pada saat saya mengajarkan present participle, saya nyatakan saat itu kesulitannya adalah level 7. Ya. Yang past participle yang akan saya terangkan, itu di pelajaran 19, itu saya katakan sebagai level kesulitannya level 8. Ya. Jadi di sini memang harus ditambah lagi effortnya. Ya. Tapi menurut saya harusnya Bapak Ibu akan sudah sangat mampu. Ya, karena sudah melewati yang namanya level 7 ya. Terus juga mudah-mudahan yang kemarin masih bingung untuk kasus feminim itu nanti pelan-pelan semakin banyaknya melakukan latihan ya, semakin sering nanti membaca kalimat-kalimat
itu tinggal dihafal saja. Sebenarnya akhiran ayat itu kasusnya apa saja. Ya, jadi kalau menurut saya yang feminim itu tidak terlalu sulit. Kenapa kemarin saya menyatakan naik kelas? Karena saya menjelaskan kata benda itu secara keseluruhan. Ya, jadi secara keseluruhan kata bendanya seperti yang kemarin saya jelaskan. Kata benda hanya mainnya seperti itu. Tingkat kesulitannya bagi saya untuk kata benda itu karena saya harus menghafal benda ini jenis kelaminnya apa. Karena pada saat saya ujian, saya harus menghafal itu. Kalau saya tidak hafal jenis kelaminnya apa, saya tidak bisa melakukan deklinasi. Ya, tapi di sini di kelas kita, Bapak Ibu tidak perlu melakukan deklinasi seperti itu. Ya, jadi hal itu sudah tidak merupakan suatu beban bagi Bapak Ibu. Ya, karena tujuannya kita bukan untuk ujian. Tujuannya kita adalah bagaimana Bapak Ibu bisa nanti membaca Tipitaka. Ya, tapi tetap seperti tadi saya bilang, walaupun saya tidak menekankan untuk menghafal, ya, tapi pasti bagi yang bisa menghafal itu akan jauh lebih mudah. Ya, tapi tetap bagi yang kesulitan menghafal, jangan menyerah, tetap bisa. Karena ada buktinya. Yang sudah selesai satu buku pun tidak hafal deklinasi. Karena saya bilang, kemampuan orang itu berbeda-beda. Ya, jadi saya hari ini mungkin melewati dulu untuk pembahasan soal-soal yang pelajaran 18 ya. Karena menurut saya sebenarnya juga tidak terlalu sulit. Yang pelajaran 19 ini cukup sulit. Makanya saya berharap saya jelaskan hari ini. Dan nanti jika memang masih ada kesulitan, saya akan coba jelaskan lagi minggu depan. Tapi seharusnya yang saya jelaskan ini mudah-mudahan lebih mudah ya. Karena saya mencoba mencari cara bagaimana Bapak Ibu itu dapat melakukan mempelajari Pali dengan lebih mudah. Sebentar saya share screen dulu ya. Udah kelihatan ya Cidana ya? Udah kelihatan. Di pelajaran 19, kita akan mempelajari yang namanya adalah participle masa lampau. Ya, atau bahasa Inggrisnya itu past participle. Saya singkat sebagai PL. Ya. Di PL ini, Bapak Ibu harus tahu antara beda kata kerja intransitif dan transitif. Ya. Jadi di sini yang penting dulu harus membedakan apa kata kerja intransitif. Itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Ya, itu bisa diterjemahkan sebagai pada saat dia sudah diterjemahkan sebagai partisipe lampau, itu dia akan berubah menjadi kalimat aktif. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya kata kerja transitif. Itu perlu objek. Pada saat telah ada terpengaruh dengan partisipe lampau, kalimat itu akan diterjemahkan sebagai kalimat pasif. Ya. Jadi kata yang tidak memerlukan objek itu kita bisa tahu adalah dia tidak akan menjawab pertanyaan apa atau siapa. Ya, pegangannya itu adalah apa, siapa. Misalkan apa? Saya makan. Saya makan apa? Ya, kan masih bisa ditanya tuh, saya makan apa? Nah, itu adalah kata kerja yang memerlukan objek. Ya, kata kerja yang memerlukan objek. Nanti pada saat dia terpengaruh dengan namanya partisipe lampau, dia akan berubah menjadi kalimat yang pasif. Ya, tadi kan saya makan nasi. Saya makan nasi. Itu adalah kalimat aktif. Saya makan nasi. Ya. Nanti dengan partisipe itu dibalik. Jadi nasi dimakan saya. Ya, jadi ini bagi orang bahasa saya rasa mudah. Tapi ini
bagi saya yang orang matematika, dulu saya perlu waktu memahami cukup lama. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang harus tahu dulu apa sih bedanya kata kerja transitif, apa sih kata benda intransitif. Jadi kata benda transitif itu perlu objek, seperti tadi dengan pertanyaan apa, kalau bisa dijawab berarti dia perlu objek. Misalkan saya berdiri. Saya berdiri itu tidak perlu objek. Itu adalah kata kerja intransitif. Ya, jadi beda dulu antara kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja yang memerlukan objek dan tidak memerlukan objek. Ini benar-benar Bapak Ibu harus pahami sendiri. Bagi yang memang orang matematika, coba gali terus apa sih bedanya kata kerja transitif dan intransitif gitu ya. Nanti mungkin bagi yang orang bahasa mungkin bisa menerangkan lebih baik dari saya. Mohon dibantu ya. Jadi partisiple masa lampau dibentuk dengan menambahkan akhiran tak. Ya, kadang-kadang ada sisipan i maupun na. Jadi kadang-kadang bukan hanya tak tapi juga na akhirannya. Kalau yang kemarin kan kita sudah pelajari apa? Partisiple yang masa kini ya kan, yang PK kan? Itu kan akhirannya adalah entah atau mana. Kalau di sini akhirannya adalah tak atau na. Ya. Tak atau na ini pada akar kata maupun kata kerja dia ditambahkannya. Jadi kadang-kadang dia ditambahkan ke akar kata, kadang-kadang dia ditambahkan ke kata kerja. Ya. Namun, untuk akar kata yang berakhiran huruf D atau huruf R, biasanya terbentuk dengan penambahan akhiran na. Ya, karena kalau di buku ini Bapak Ibu baca, dia hanya menerangkan dengan penambahannya tak. Ya, tapi nanti kalau dilihat lagi di halaman 118 dia ada penambahan na. Ya. Nah, saya hanya mempermudah kenapa kok kadang-kadang tak, kenapa kadang-kadang na. Karena biasanya kalau yang ditambahkan na itu adalah akar katanya akhirannya D atau R. Ya. Kemudian partisiple masa lampau ini juga harus dideklinasi mengikuti kata yang diterangkannya. Kata bendanya ya, dia sifatnya adalah sebagai tetap sebagai kata sifat ya. Juga harus sesuai jenis kelamin, kasus dan jumlahnya. Ya, sesuai dengan kata benda yang diikutinya. Maskulin atau netral yang berakhiran a. Jadi untuk dideklinasi, kalau kata bendanya maskulin atau kata benda netral, dia dideklinasi seperti kata benda yang berakhiran a. Tapi yang feminim, dia mengikuti deklinasi yang berakhiran a. Ya, seperti itu. Jadi perhatikan di sini kalau kata benda maskulin dia tetap karena nggak ada feminim, nggak ada yang berakhiran a kan ya, adanya berakhiran a gitu ya. Jadi salah satu alasannya seperti itu. Kemudian di sini saya mau menyatakan lagi bahwa contohnya adalah gata. Gata, dia pergi. Dia pergi. Dia pergi. Dia pergi itu kan tidak ditanyakan apa atau siapa, tapi kemana. Ya, kemana itu dianggapnya bukan membutuhkan objek. Karena kemana itu ada suatu bukan objek, kemana tempat suatu tempat. Jadi hanya apa dan siapa. Tapi nanti mungkin kalau ada yang orang bahasa bisa menambahkan ya, atau mungkin ini secara garis besar ya yang saya katakan ya, jangan dibilang terus ini sudah harga mati, karena tetap seperti saya bilang bahasa itu adalah anicca, tidak kekal ya. Jadi apa yang saya berikan itu adalah secara global, secara umumnya seperti itu. Kemudian bisa jadi gata itu bisa diterjemahkan sebagai kata benda. Orang atau sesuatu yang telah pergi. Ya, atau dia sebagai kata sifat yang pergi atau yang telah pergi. Ya, kalau yang kemarin kan
partisiple kini, saat ini itu kan diterjemahkan yang sedang pergi. Ini diterjemahkannya yang telah pergi. Ya. Kemudian dia juga kadang-kadang bisa sebagai predikat, ya. Jadi telah pergi gitu. Nah, sedangkan kalau kata kerja pasif, dia kalau bahasa Indonesia itu jadi seakan-akan ada di, gitu. Di, siapa? Di. Jadi sebagai kata benda, sesuatu yang telah dimasak. Ya, atau sebagai kata sifat, yang dimasak. Atau yang telah dimasak. Ya, atau juga sebagai predikat, telah dimasak. Ya, jadi kalau gampangnya bahasa Indonesia itu biasanya kalau kata aktif itu menyapu, nah itu aktif gitu. Tapi kalau disapu itu pasif ya, contohnya seperti itu. Kemudian untuk kata kerja pasif ya, karena kata pasif tadi seakan-akan disapu. Itu yang menyapu itu biasanya itu adalah kasus instrumental. Ya, disapu oleh saya. Ya, oleh saya itu adalah kasus instrumental. Jadi kasus instrumental itu yang melakukan. Kalau yang tadi yang tadi itu disapu gitu, itu kan sebagai sesuatu yang dikenakan perlakuan gitu. Kemudian di sini saya mencari cara mudahnya, ya. Tapi berikutnya nanti saya akan terangkan bagaimana untuk detail-detailnya. Jadi kalau caranya gampangnya, ya ini memang saya bilang level kesulitannya adalah level 8. Bapak Ibu itu menghafal rumus, ada pilihan yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengenali si past participle ini. Mengenali partisiple masa lampau ini. Itu dengan kata-kata yang ada seperti ini contohnya. Data. Ya, ada wuta. Ya, kenali. Jadi yang saya berikan di sini rumusnya adalah supaya Bapak Ibu mengenali ini hurufnya ini. Biasanya kalau ada hurufnya T ada titiknya, ada H, itu biasanya adalah si partisiple lampau. Atau ada T, ada H, itu juga partisiple lampau. Atau TT, itu juga biasanya. Saya ngomong biasanya ya, karena kadang-kadang belum tentu. Kadang memang ada kata-kata yang sudah seperti itu dasarnya. Kemudian juga ada yang DDH, ya, atau NN, atau NN. Ya. Ini yang beberapa contoh yang saya berikan. Ya, tinggal Bapak Ibu mau menghafal rumus, ya. Kalau S ditambah T itu menjadi TTH, ya. S ditambah T. Jadi pilihan boleh dihafalkan dari rumus, boleh. P ditambahkan T jadi TT. Kemudian C ditambahkan T jadi TT, boleh. DH ditambahkan T menjadi DDH. D ditambah N menjadi NN. RN ditambah N menjadi N-nya ada titik di bawahnya, NN. Ini satu cara untuk menghafal rumus. Atau pilihannya tinggal ngafalin saja akhirannya. Kalau akhirannya TTH, ya ini sudah partisiple lampau. Kemungkinan besar adalah partisiple lampau. Kemudian juga atau TTH, ini juga atau TTK, atau TTK, atau DDHA, atau NNA, atau NN di bawahnya ada titik A. Nah, ini adalah cara mengenali bentuk dari partisiple lampau. Ya, di sini saya kasih contoh misalkan dasati. Dasati itu akar katanya das, ada titik di bawahnya, kemudian ditambahkan tak, dia menjadi data. Ya, artinya yang telah digigit. Kemudian juga wasati, akar kata was, ditambahkan tak, dia menjadi wuta. Ya, di sini ada perubahan A menjadi U. Ya, ini dihafal saja. Kemudian kipati, akar katanya ki, ditambahkan tak menjadi kita.
itu yang telah dibuang. Kemudian contohnya lain adalah muncati, akar katanya muc ditambah tak menjadi muta, yang telah bebas. Kemudian bandati, akar katanya bak, kemudian ditambah tak menjadi bada, yang telah diikat. Cindati, akar katanya cip, ditambah nak, dia berubah menjadi Cina. Oh, sebentar, Cinanya saya salah ya, sebentar. Oh, iya. Maaf. Cina, ya, itu yang telah dipotong. Kemudian tarati, akar katanya tar ditambah nak, dia menjadi tina. Ya, a berubah menjadi i, yang telah diseberangkan. Ya, jadi di sini Bapak Ibu terserah enak mana menghafalnya. Menghafal rumus boleh, menghafal akhiran boleh. Ya, kalau saya lebih senang menghafal rumus karena saya orang matematika. Ini saya berikan detailnya, ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi di rumah. Pawisati, ya. Saya bikinkan beberapa contoh saja. Pawisati awalannya pa, akar katanya wis ditambahkan a, ya. Jadi wis ini kan ditambahkannya kita atau na, ya. Berarti s ini akhiran s ini ditambahkan dengan ta. Ta-nya di sini kan. T-nya itu dari ta sini ya. Jadi S ditambahkan T, dia berubah menjadi TTH. Ada titik di bawahnya. Jadi pawita. Ya, artinya yang telah masuk. Kemudian wasati. Akar katanya ada luas, ya, berarti akhirannya S kan. S ditambahkan dengan ta di sini menjadi wuta. Ya. Kemudian juga cawati. Akar katanya cu ditambahkan ta menjadi cuta. Ya, ini juga ada pilihan lagi kalau yang nggak mau, kalau memang orang yang hafalnya jago, ini biasanya yang disarankan sih. Kebanyakan yang dipakai itu adalah menghafal. Jadi mereka menghafal adalah kata kerja orang ketiga tunggalnya apa, partisipal lampaunya itu apa, itu dihafal mati. Kebanyakan cara yang dilakukan seperti itu. Tapi karena saya kurang suka menghafal seperti itu saja. Jadi bagi saya lebih cenderung menyukai seperti yang tadi. Saya menghafal rumus atau saya tinggal mengenali akhiran katanya. Ya, jadi pilihannya banyak. Ya, jadi setiap orang dalam mempelajari sesuatu, cara menghafal, cara belajar tergantung masing-masing orang. Ya, yang penting semuanya tetap bisa mengikuti, tetap semangat. Ya, jangan berhenti menyerah, cari cara. Karena setiap orang caranya berbeda-beda. Bapak Ibu harus menemukan sendiri cara yang tepat dan Bapak Ibu bisa ikuti dengan mudah. Ya, jadi kalau memang yang jago menghafal seperti Samanera ya, juga Saudara Wira, itu mungkin bisa saja memilih seperti ini, menghafal mati seperti ini. Ya, karena sebenarnya juga mungkin saya nggak bisa bilang berapa banyak karena saya tidak terlalu tahu kata-kata yang di Pali itu berapa banyak, tapi dari buku-buku yang saya pelajari itu biasanya kurang lebih mungkin antara 3 lembar seperti itu dengan tulisan yang cukup kecil ya, jadi cukup banyak juga yang memang harus dihafal. Tapi kalau memang orang yang jago menghafal, saya rasa tidak mengalami kesulitan. Saya lanjutkan. Ini kamati, jadi awalannya ni ditambahkan kam, ya, kemudian karena di sini akhirannya M ditambahkan T, karena kan kalau dari kelompok kata kan biasanya T di sini kan akhiran di ujungnya kan M, makanya M itu berubah menjadi N. Ini kanta, ya. Kemudian hitati, akar katanya tha, ya, ditambahkan ita, ya, di sini ditambahkannya jadi ita, dia sehingga mengubah di sini ita. Ya, di sini memang menerangkannya agak sulit. Makanya bagi yang memang jago menghafal ini akan sangat mudah. Kalau bagi saya dulu saya sempat kesulitan. Kenapa ya kok bisa langsung hilang?
A-nya ini menjadi ita gitu. Tapi akhirnya saya nggak mau pusingin lagi, saya hanya menghafal oh kalau A untuk titati itu jadi tita gitu. Jadi memang ada beberapa yang saya tidak bisa menggunakan rumus, dan itu mau nggak mau saya hafal seperti itu. Karena rumus itu hanya sesuatu yang saya gunakan untuk membantu saya, mempermudah saya mengingat. Ya. Kemudian pasi dati, awal katanya adalah pa, akar katanya sat, kemudian karena di sini d, ya maka yang ditambahkan ada na. Jadi d ditambah n, dia menjadi nn, ya sehingga berubah menjadi pasana. Kemudian muncati, akar katanya muc, itu kan sisipannya adalah ma ya, tapi di sini sisipan tidak terlalu berperan. Ini yang saya kasih contoh tidak ada efeknya seperti itu. Jadi tetap kita pakainya adalah akar. Itu akhirannya c ditambahkan t, dia menjadi tt, sehingga partisipal lampaunya adalah muta. Ya, kemudian kujati, akar katanya kut ditambahkan ya. Di sini karena akhirannya dh, ya bukan h ya, kan dh ya, karena kan huruf parida gitu ya. Da ditambahkan t, tambahkan t menjadi ddh. Jadi kudha. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Ya, masih belum ada yang raise hand ya. Ya. Kalau yang bingung nggak apa-apa ya, karena saya bilang ini memang kesulitannya cukup tinggi. Ya, saya nyatakan tadi kesulitannya adalah level 8. Dan ini memang saya pun dulu mempelajari ini, saya agak bingung bagaimana caranya. Saat itu saya nggak ada pilihan, mau nggak mau saya hafal. Tapi memang dalam sisi menghafal kadang-kadang saya pun menemukan kesulitan. Jadi saya akhirnya ada guru saya yang mengajarkan juga menggunakan rumus. Saya mencoba mengikuti rumus, ya. Kemudian juga dari rumus ternyata saya lihat adalah kita bisa kenali dari akhirannya seperti itu. Saya lanjutkan kalau nggak ada yang bertanya. Iya, saya silakan. Saya contohnya lagi adalah pajahati. Awalannya pa, akar katanya ha, ya. Di sini adalah a ditambahkan dengan n, ya ini juga spesial juga ya, ditambahkan dengan n, dengan na, dia berubah menjadi in. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat tadi a berubah menjadi i, sekarang a berubah menjadi i gitu ya. Nanti bisa dikenali dengan akrab, dengan keakraban. Kemudian dia jadi pahi, nah yang telah dilepas. Kemudian dadati, akar katanya lada ya. Kalau ingat pelajaran dulu ini kan terjadi duplikasi dadati ya. Akar katanya da terjadi duplikasi jadi dadati. Kemudian A ditambahkan N. Kemudian ini ya, karena di sini kan dia I-nya pendek, dia N-nya 1. Karena di sini I-nya 1, kemungkinan bisa jadi N-nya 2. Ya, ini memang spesial juga. Kemudian kasati, akar katanya kas. Di sini akhirannya S. Ditambahkan T, dia menjadi TTH. Dan di sini ada kata. Tapi kasati ini pun ada 2 bentuk. Jadi bukan hanya kata, dia bisa jadi ada kasita. Jadi sesuai dengan kas ditambahkan ita langsung. Jadi kasita. Ya, ada 2 bentuk. Kemudian pucati, akar katanya adalah puc. Ya, di sini akhirannya adalah CCH. Itu kita tambahkan T, dia menjadi TTH. Menjadi putha. Dan di sini pun ada 2 bentuk. Pucita, putha. Kemudian pacati, akar katanya pac, jadi C ditambahkan T, itu menjadi CC. Kemudian CC ini juga berubah menjadi kakak. Ini juga sesuatu yang spesial. Ini penjelasannya dalam sisi grammar, ini memang termasuk salah satu yang irregular, tidak beraturan. Ya. Ini juga ada 2 bentuk, pacita, pakak. Kemudian tadi dasati ya, kita sudah bahas dasati, saya lewatkan. Kemudian pusati, itu akar katanya pus, kita lihat akhirannya S, ditambahkan T, dia jadi TTH, jadi putha. Kemudian pasati,
Ya, ingat ya, pasati akar katanya bukan pas, tapi akar katanya adalah bis. Ya, bis akhiran s ditambahkan dengan ta itu menjadi bitha yang telah dilihat. Kemudian nanti tabel ini silahkan dipelajari ya. Nanti hari ini kan di-share. Kemudian a masati awalan a akar katanya mas ya s ditambahkan t itu tth. Jadi di sini ada dua bentuk juga, amasita atau amata. Kemudian labati, lab, di akhirannya bh, ya, pa, akhirannya pa, ditambahkan t, dia berubah menjadi ddh. Ya, ini yang perubahan kolom ddh. Dia di sini juga ada dua bentuk, labita dan lada. Kemudian arabati, awalan a, akar katanya rab. Kemudian ha ditambahkan t juga menjadi ddh, jadi arada. Kawati, akar katanya bu ditambahkan ta. Oh, ini jadi langsung buta saja ya. Kemudian wapati, wap, di sini akhiran up, tambahkan t, dia menjadi uta. Ya, jadi uta. Kemudian kipati, kip, akhiran p ditambahkan t, jadi kita. Ya, ini mungkin bagi yang menghafal lebih enak menghafal ya, karena memang secara rumus juga agak terlalu sulit dipahami ya. Karena terus terang rumus pun akhirnya saya bisa buat mengikuti guru saya pun itu setelah saya mengulang-ulang terus dibaca. Jadi cara saya dulu adalah membaca dulu yang si kata kerja orang ketiga tunggal, langsung partisipal lampaunya saya baca gitu. Terus baca yang lain lagi, Tapi dulu saya menghafalnya nggak banyak-banyak, 1 dulu, kemudian 2. Kalau mudah saya 3 saya hafal seperti itu contohnya. Ya baru saya masuk ke rumus. Kemudian dowati itu akar katanya dov. Kemudian dia di sini juga ada spesial, V-nya itu hilang ya, ada 2 bentuk, dowita dan dota. Kemudian wiwarati, wi, akar katanya war. Kemudian adalah R ditambah T, ini juga R-nya menghilang jadi wiwata. Kemudian ini piwati, akar katanya pa ya, ingat ya, piwati pa. Kemarin sempat ada yang di grup kan nanya terjemahan dari bahasa Indonesia ke Pali ya. Saya nyatakan bahwa masih kurang, ada dua tanda bahasa Pali yang salah ya. Saat itu kalau nggak salah Brahmana, kalau nggak salah Brahmana sudah ketemu ya, ada N titik bawahnya, tapi dia belum ketemu. Kalau patung itu patung, hanya harus panjang ya. Saat itu saya nggak mau jawab karena saya berharap ibu yang itu mencoba berusaha sendiri, karena kalau memang mau mencoba harus berusaha dengan sekuat tenaga. Ya, kemudian itu A ditambahkan T itu menjadi IT, itu pita. Kemudian harati, akar katanya han, N ditambah T dia menjadi hata. Hanati, han, ya N dari T menjadi hata. Ya di sini perhatikan. Di sini kita masih bisa membedakan, ya ada yang T titik, ada yang T nggak titik. Ada beberapa huruf nanti setelah menjadi partisipal lampau itu bentuknya sama. Ya, kayak kemarin kan yang tanya surang ya, surang bisa jadi dari surah ditambah nigahita atau dari surah ditambah nigahita. Tapi tetap sebagai akusatif tunggal dia sama-sama surang. Ya. Nah, partisipal lampau pun seperti itu. Ada beberapa kata yang akhirnya partisipal lampaunya itu sama. Itu juga mau nggak mau memang harus dihafal. Ya, ini memang makanya saya bilang level kesulitannya adalah level 8. Ini salah satu yang cukup sulit di dalam bahasa Pali. Ya, mungkin bagi yang sudah menyelesaikan buku sampai pelajaran 32 mungkin ya, Cidona juga mungkin nanti bisa berbagi ya. Saya rasa ini pelajaran yang ini cukup sulit.
Tapi bagi Bapak Ibu yang mampu mengikuti, ya, itu akan sangat lebih baik. Kalau nggak bisa mengikuti, Bapak Ibu harus pelan-pelan dulu, mencari dulu. Ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya apa sih? Ya, mungkin nanti dalam mengerjakan PR akan menjadi lebih lama lagi. Kalau sebelum-sebelumnya kan awal-awal mengerjakan PR itu kan katakanlah berapa? Mungkin 15 soal katakanlah bisa 3 jam, ya. Kemudian saya rasa dalam mengerjakan latihan berikutnya kurang dari 3 jam sudah selesai. Mungkin katakanlah 2 jam selesai. Dulu ada yang kerjakan kalau nggak salah kurang dari 1 jam dulu ya. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu saat mencoba mengerjakan PR pelajaran 19 akan memakan waktu itu akan lebih lama. Tapi nggak apa-apa. Memang itu sudah seperti itu. Ya, bukan berarti nanti pada saat mengerjakan PR latihan 19 kok saya makin lama ya, apa saya makin nggak bisa, enggak. Tapi memang prosesnya seperti itu. Untuk pelajaran 19 ini sulit. Dan nanti pada saat mengerjakan PR pasti waktunya akan cukup lebih panjang daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya, tapi itu adalah memang apa ya? Memang begitu. Sudah begitu. Jadi sudah memang seperti itu gitu. Jadi jangan khawatir ya. Yang penting adalah tetap melalui. Ya, perjalanan kita itu kan ada naik, ada turun, ada datar. Ya, kemarin kita sudah datar. Nah, sekarang kembali naik lagi. Ya, tetap semangat. Ya. Saya lanjutkan lagi adalah bunjati. Akar katanya buj, kemudian J ditambahkan T menjadi TT. Di sini ada 2 bentuk juga, ada buncita dan buta. Ya, ingat ya, kita bukan membentuk kata, tapi kata sudah terbentuk dan kita mengenali kata itu. Asin jati awalan A, akar katanya shit, ya, jadi C tambahkan T jadi TT, jadi asita. Kemudian sunati, di sini sunati ada 2 bentuk ya, mungkin belum pada mengenali. Sebenarnya sunati itu ada 2 bentuk, sunati dan sunoti ya. Itu karena ada sisipan una dan no ya, jadi su. Tapi sunati maupun sunoti dalam kata kerja orang ketiga tunggal itu untuk partisipa lampaunya sama. Itu adalah suta. Ya, maupun sunati maupun sunoti itu suta. Partisipa lampaunya. Kemudian juga papunati itu juga sebenarnya ada 2 bentuk untuk kata kerja orang ketiga tunggalnya. Papunati ataupun papoti ya. Kemudian kalau dia menjadi partisipa lampau hanya 1 pata. Ya, nanti pata di sini jangan tercampur dengan pata yang mangkuk ya. Pata kan juga mangkuk kan artinya ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga harus memperhatikan pata di sini apa ya? Kata benda atau partisipa lampau ya. Ya, di sini sudah benar-benar sulit ya. Ini benar-benar harus dipahami cukup lama, dilihat kemungkinan-kemungkinannya. Modalnya adalah sabar. Sabar, tekun, dan terus berusaha. Saya lihat ini Ibu ada pertanyaan, ada yang raise hand dari Ya. Ibu Simfoyana. Iya, silakan. Mungkin silakan Ibu. Misalnya Iya, Ibu. Sugihoto Saleh, saya mau tanya, yang itu kemarin harati bukannya akar katanya itu har ya? Hanati kalau membunuh itu Bukan, harati. Sorry, iya Bu. Saya. Maaf, terima kasih Bu. Saya kelewatan. Har. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Wah, untung Ibu kasih tahu. Sadu. Harati. Iya, har. Maaf ya Bu ya, kadang-kadang saya memang beginilah kurang teliti. Terima kasih. Udah ya, nggak ada yang tanya lagi ya? Ada tuh. Dokter Pak Jauheri. Pak Heri, silakan. Ya. Mandami saya live. Itu saya mau nanya yang slide ke-7 tadi, yang slide nomor 7 itu yang war kan, kalau tadi kata saya live kan kalau akhiran R kan pakai na ya. Iya, di sini ada spesial sih Pak. Spesial ya berarti ini ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Itu aja saya nanya, makanya tadi agak bingung tadi. Iya.
Ya, Jadi saya makasih. menyatakan kalau na itu secara umum sih Pak, tapi tetap ada yang spesial-spesial. Itu masalahnya susahnya rumus ya Pak ya. Kalau rumus matematika kan matematika ilmu pasti. Bahasa itu bukan ilmu pasti sih Pak, jadi agak sulit ya. Ya, makasih saya Leng atas penjelasannya. Sudah ya? Sudah. Lanjut ya. Iya. Kemudian janati, ya ini juga dari akar katanya nya ya, ini juga terjadi duplikasi kan, dan boleh kita melihat jadi janati itu jadinya adalah langsung ditambahkan tak jadi nata, nyata ya, jadi nyata. Kemudian terakhir adalah minati, akar katanya adalah mi, itu ditambahkan ta jadi mita. Kemudian ganhati, akar katanya adalah gah ya. Kemudian gah ditambahkan langsung dengan hita jadi gahita. Kemudian kinati, akar katanya ki, itu ditambahkan ta jadi kita. Di sini perhatikan ya, ki-nya itu hurufnya panjang. Karena sebenarnya ada beberapa orang yang menyatakan akar kata itu bukan ki tapi ki ya. Jadi di sini saya memilihnya pakai ki saja. Sebenarnya ada dua versi yang menyatakan bahwa akar katanya adalah ki atau ki. Makanya di sini bisa menjadi kita. Kemudian karoti, akar katanya adalah kar. Kemudian R ditambahkan T, ini juga menjadi kata. Ini juga spesial juga ya Pak Dokter ya. Jadi bukan ditambahkan N, dia ditambahkan ta. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan untuk mengenali pelajaran 19 ya. Nanti pelajaran 19 silahkan dibaca-baca. Kalau memang ada kesulitan, mohon minggu depan ditanyakan kembali. Karena memang pelajaran 19 ini saya memberikan waktunya cukup lebih banyak. Karena memang saya pribadi pada saat mempelajari partisipa lampau ini butuh waktu yang sangat lama. Saya lupa berapa lama, tapi sangat lama untuk saya memahami partisipa lampau ini. Itu ya, nanti saya akan share, nanti Pak Johan akan bagikan. Jika kalau nggak ada yang bertanya, saya masuk ke jawaban, masuk ke soal-soal yang latihan 18. Ada yang bertanya? Enggak? Belum ada yang raise hand. Kalau nggak ada, saya lanjut ke bahas soal-soal ya. Baik. Ya. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Oh, iya, ada nih Bapak Supri. Silakan Pak Supri. Pandemi saya Lai. Hotu Pak Supri. Iya, ini saya coba ya pelajaran 18 ya. Nomor 1, sace, sabayang, tabayam, kanyayo, kateyung, ahang, pi, katesami. Sace itu partikel if, jika. Sabayam di sini adalah lokatif tunggal dari kata saba. Kanyayo itu subjek ketiga jamak. Kanyayo, para gadis. Kateyung itu. Kanyayo apa Pak? Maaf. Kanyayo itu di sini subjek ketiga jamak. Subjek? Subjek ketiga jamak. Bisa ada dua Pak? Bisa kemungkinan subjek atau? Subjek boleh, vokatif boleh, itu objek juga boleh. Ya, jadi Bapak tentukan dulu tiga kemungkinan ya Pak ya? Oh gitu ya. Oke. Kemudian? Itu kateyung itu kata kerja ketiga jamak, oktatif. Ahang subjek pertama tunggal saya. Oh iya berarti ahang di sini. Pi itu partikel juga. Katesami kata kerja pertama masa depan. Jadi selain masa depan ada apa lagi Pak kalau yang berakhiran ami?
Mi. Kalau sorry, kalau Sami. Oh ya, Sami. Okay. Kalau Mi itu bisa present kalau Iya, Mi. iya. Silakan, Pak. Jika para gadis berbicara di perkumpulan, saya juga akan berbicara. Kateyungnya diterjemahkannya gimana, Pak? Kateyungnya di sini, jika para gadis berbicara. Atau jika para gadis mungkin gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih, yang Bapak itu juga nggak apa-apa karena sudah ada jika. Tapi kalau maksud saya mau mempertegas yang heyungnya ditambahkan mungkin gitu, bisa juga. Ya. Bisa gitu ya. Boleh. Mungkinnya kan biasa di kalimat yang keduanya. Boleh juga sih. Iya. Pak, boleh tolong dibaca lagi biar yang lain mengikutinya bisa secara lebih pelan gitu ya, Pak ya. Baca paginya, kemudian bahasa Indonesianya. Jadi di sini ada dua subjek ya. Iya. Karena ada dua kata kerja kan, Pak ya? Iya. Saya lah. Jadi ini sace, sabayam, kanyayo, kateyum. Ahang pi katesami. Jika para gadis berbicara di perkumpulan, saya juga akan berbicara. Sadu. Lagi, Pak, nomor 2. Nomor 2, dari kayo upani ochinitwa salayam nisididwa malayo karimsu. Dari kayo ini di sini subjek ketiga jama. Pupani di sini akusatif netral jama. Ochinitwa ini jeren. Salayam di sini lokatif tunggal. Nisididwa itu jeren. Malayo ini akusatif feminim jamak. Karimsu kata kerja lalu ketiga jamak. Jadi di sini ada dua jeren ya, ochinitwa sama nisididwa. Terjemahannya ini, para gadis telah mengumpulkan bunga-bunga dan duduk di gedung, membuat untayan-untayan bunga. Oke. Salayang lebih aula gitu, Pak? Kayak aula ya. Aula ya, ruangan di gedung, di aula ya. Oh, di aula ya. Lebih enak gitu sih. Oh iya ya, di aula ya. Para gadis. Ya, jadi ini dari kayo pupani ochinitwa salayang nisididwa malayo karimsu. Itu terjemahannya, para gadis telah mengumpulkan bunga-bunga dan duduk di aula membuat untayan-untayan bunga. Sadu. 3, Pak? Yang ketiga, wanita rukasa sakayo cinditwa akadi. Di sini wanitanya subjek ketiga tunggal. Subjek ketiga tunggal. Rukasa di sini bisa datif tunggal, bisa genitif tunggal. Tapi setelah saya terjemahin, jadinya genitif tunggal. Sakayo ini akusatif feminim jamak. Di sini ada jeren cinditwa. Akadi ini kata kerja lampau ketiga tunggal. Terjemahannya itu, jadi cinditwa dulu. Setelah memotong
cabang-cabang, setelah memotong cabang-cabang sebuah pohon. Jadi Lukasan di sini punya pohon. Jadi setelah memotong cabang-cabang sebuah pohon, seorang wanita menariknya. Iya. Seorang wanita menariknya. Akadi itu menarik. Ya. Dibaca sekali lagi, Pak. Wanita Lukasa Sakayo Cindidwa Akadi. Setelah memotong cabang-cabang sebuah pohon, seorang wanita menariknya. Iya, sadu. Ini banyak yang resen nggak ya? Kalau nggak banyak yang resen, Pak Supri 5. Kalau banyak yang resen 3. Banyak yang resen nggak ya? Ada 2 orang lagi sih, Mbak Wira dan Ci Eli yang udah resen. 5 ya, Pak Supri ya? Boleh? Boleh saya lain. Silakan Pak, nomor 4 dan 5. Nomor 4, Baria Manjusasu Watani Ca Suwanang Ca Tapesi. Baria di sini ada Watani. Baria ini di sini subjek ketiga tunggal. Manjusasu di sini lokatif jamak su. Watani ini akusatif netral jamak. Ca ini dan partikel. Suwanang itu akusatif jamak. Ca itu partikel. Dan tapesi itu kata kerja lampau ketiga tunggal dari tapeti. Menyimpan. Jadi artinya itu, terjemahannya itu, seorang istri menyimpan emas-emas dan pakaian-pakaian di kotak-kotak. Sadu. Diulang sekali lagi, Pak. Baria Manjusasu Watani Ca Suwanang Ca Tapesi. Terjemahnya, seorang istri menyimpan emas-emas dan pakaian-pakaian di kotak-kotak. Sadu. 5, Pak? 5. Darika Pasadasa Cayayam Nisididwa Walukaya Kilimsu. Di sini ada Jeren Nisididwa. Jadi Darika di sini subjek ketiga jamak di sini. Bisa subjek, bisa ya subjek jamak, bisa vokatif jamak, bisa akusatif jamak. Tapi di sini subjek ketiga jamak. Pasadasa. Pasadasa itu bisa genetif, bisa datif. Tapi di sini milik ya. Cayayam. Cayayang itu lokatif tunggal. Nisididwa itu jeren. Walukaya itu bisa 4-5 macam. Bisa instrumen, bisa ablatif, bisa datif, bisa genetif, bisa lokatif. Di sini saya pilih lokatif tunggal. Kilimsu. Di sini kata kerja lalu 3 jamak dari kilati. Jadi terjemahannya itu Nisidi 2 dulu Jeren karena ada Jeren. Setelah duduk di bayangan istana. Jadi bayangan dari punya istana di sini jadi genitif. Setelah duduk di bayangan istana,
Gadis-gadis bermain di pasir. Ya, gadis-gadis. Bapak taunya itu gadis-gadis bukan seorang gadis dari mana, Pak? Dari kata kerja. Dari kata kerja ketiga kirimsu, past tense itu. Insu. Iya, betul sekali. Itu. Jadi dari kata kerja kita lihat itu jamak atau tunggal. Iya, sadu. Dibaca sekali lagi, Pak. 5. Darika pasadasa caya yang nisididwa walukaya kilimsu. Setelah duduk di bayangan istana, gadis-gadis bermain di pasir. Sadu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih saya Lei. Yo. Ya, silakan yang lain. Ya. Ya, selanjutnya Saudara Wira, silakan. Mandami saya Lei. Waktu. Terima kasih juga Cidana. Ya, saya mungkin ingin menjawab yang nomor 6. Saya baca palingnya dulu. Bariyaya katang sutwa pasiditwa kasako sapuriso abawi. Untuk kata kerja utamanya abawi itu kata kerja lampau ya past tense untuk bisa untuk orang ketiga tunggal atau orang kedua tunggal. Tapi kan berarti subjeknya antara orang ketiga tunggal atau tuang. Tapi karena di sini adanya orang ketiga tunggal, maka objeknya orang ketiga tunggal yaitu kasako dan sapuriso. Lalu untuk terjemahan perkatanya, bariyaya itu ada 4 kemungkinan, bisa instrumental atau bisa datif, bisa ablatif, bisa genitif. Ya, berarti nanti bisa diartikan, nanti akan dicoba satu-satu, diartikannya menjadi dengan istri atau milik istri atau dari istri atau pada istri. Lalu katang itu objek dari sutwa, itu kata itu berarti pembicaraan. Sutwa itu jeren, artinya setelah mendengar. Pasiditwa itu jeren, artinya setelah bersenang. Kasako itu tadi subjeknya petani, dan sapuriso itu orang baik. Jadi kalau diterjemahkan, setelah mendengar pembicaraan dari istri atau bisa juga milik istri, dan bersenang, seorang petani tidak menjadi orang baik. Katang itu kalau diterjemahkan seperti kayak perkataan gitu, kata gitu. Jadi kata kali ya. Jadi mendengarkan kata istri gitu. Kalau Indonesianya enakan sih setelah mendengar kata istri gitu. Maksudnya kata-kata dari istri gitu ya? Iya, tapi katanya kan di sini singular kan. Jadi kita nggak pakai kata-kata. Kalau kata-kata kan jadi plural kan. Jadi kita singular sih. Baik, berarti saya terjemahkan lagi ya. Coba dibaca sekali lagi dulu. Tadi terjemahan Wira nggak salah, benar. Jadi sekarang yang kedua aja baca, kemudian terjemahan. Yang terjemahan keduanya, setelah mendengar kata dari istri dan bersenang ya, lalu seorang petani tidak menjadi orang baik. Bariyaya di sini dia walaupun tadi bisa diterjemahkan kata dari istri,
Tapi kalau di Pali itu dia lebih cocok sebenarnya sebagai milik. Jadi sebagai genitif gitu. Jadi kata istri gitu, katanya istri gitu. Paham nggak? Jadi bukan kata dari istri, di Pali itu biasanya dengan katang, itu biasanya nanti bariayanya itu adalah sebagai bentuk genitif. Jadi kata miliknya istri gitu. Oh, katanya istri gitu. Jadi katanya istri, kata istri gitu. Kalau saya sih kadang-kadang pakai katanya. Jadi apa ya, seperti ayahnya siapa gitu kan ya? Ya. Seperti itu. Ya baik. Berarti setelah mendengar katanya istri dan bersenang, seorang petani tidak menjadi orang baik. Seorang petani? Abawi ya, tidak menjadi ya? Tidak menjadi. Oh iya, bisa itu ya. Oh iya, maaf. Iya, pasten ya bisa apaci, bisa apaci. Oh iya. Menjadi orang baik ya. Jangan tidak loh. Karena kan di sini tidak ada na atau tidak ada ma. Iya, baik. Ya, abawi di sini karena dia bawi itu kata kerja, a-nya di situ bukan berarti negasi, tapi dia sebagai awalan yang menjadikan kalimat past tense, kalimat masa lampau itu dua bentuk ya. Iya, betul. Ya. Ingat lagi ya, makasih. Ya, baca sekali lagi Pali sama terjemahannya. Palinya Bariyaya Katang Sutwa Pasi Ditwa Kasako Sapuriso Abawi. Setelah mendengar katanya istri dan bersenang, seorang petani menjadi orang baik. Aduh, 7. Nomor 7, Dewatayo Punyani Karonte Damena Jiwante Manuse Rakantu. Kata kerja utamanya ini rakantu. Ini kata kerja imperatif untuk orang ketiga jamak. Artinya melindungi. Semoga melindungi. Ya. Berarti subjeknya ini yang orang ketiga jamak, yaitu kalau di sini yang paling cocok Dewatayo. Itu Dewatayo berarti kasusnya di sini subjek jamak ya. Lalu selanjutnya ada kata punyani. Punyani ini kata akusatif jamak. Artinya kebajikan. Karonte ini present participle, artinya yang sedang melakukan. Karena ini karonte, berarti dia punyanya yang berakhirannya e juga, yaitu di sini manusia. Lalu damena ini instrumental, artinya dengan dama. Jiwante ini present participle juga, punyanya manusia, artinya yang sedang hidup. Ya, kalau diterjemahkan, semoga para dewa melindungi para manusia yang hidup dengan dhamma dan melakukan kebajikan-kebajikan. Ya, satu. Tapi kalau dan karena nggak ada ca, sebaiknya jangan pakai dan sih, tapi koma aja, koma yang melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi supaya karena di sini kan tidak ada ca ya, tidak ada ca, jangan pakai dan, karena dan itu paling kan nanti hanya kalau ada gerund boleh pakai dan, tapi di sini kan dia present participle ya, present participle itu sebenarnya sih boleh juga sih, cuman saya lebih konsen karena nggak ada ca gitu. Nggak apa-apa lah, boleh. Oke. Dibaca sekali lagi. Bahasa Palinya ya. Dewatayo punyani karonte damena jiwante
manuse rakantu. Nah, semoga para dewa melindungi para manusia yang hidup dengan dhamma, melakukan kebajikan-kebajikan. Iya, gitu. Yang melakukan kebajikan-kebajikan, gitu. Jadi pakai koma aja, lebih aman ya. Tapi kalau pemahamannya dan juga nggak apa-apa sih. Yang penting kan paham maksudnya gitu ya. Iya, saya lihat. Oke, silakan lagi. 8. Nomor 8, pabatasming guhasu pasanta siha walukaya hilante mige maresum. Kata kerja utamanya ini maresum, yaitu maresum, kata kerja orang ketiga untuk yang jamak. Lalu berarti di sini subjeknya berarti siha, yaitu singa-singa, karena jamak juga. Lalu objeknya mige, karena dia bentuknya akusatif, jamak. Lalu diterjemahkan satu-satu. Pabatasming ini lokatif, artinya di gunung. Guhasu juga ini lokatif, artinya di gua. Wasanta ini present participle, artinya yang sedang tinggal. Siha tadi subjek, artinya singa-singa. Walukaya ini ini sebagai, bisa kan walukaya ini bisa ada 4 kemungkinan. Bisa instrumental, bisa datif, bisa ablatif, bisa genitif. Artinya pasir ya Pak. Hilante ini present participle. Artinya yang sedang bermain. Kalau diterjemahkan berarti singa-singa yang menetap di gua, di gunung, membunuh rusa-rusa yang bermain. Ini bisa ada variasi, bisa bermain dengan pasir, bisa bermain pada pasir. Ya, bermain di pasir gitu ya, di pasir, atau bermain apa tadi, dengan pasir ya? Iya, oh iya, di pasir lokatif juga bisa ya. Oh iya, ya, di pasir. Instrumental ya, instrumental juga bisa kan? Ya, walukaya kan? Iya. Pasir ya. Ya, bisa terjemahannya bisa macam-macam. Oke, baca sekali lagi. Pabatasming guhasu wasanta siha walukaya hilante mige maresum. Singa-singa yang menetap atau tinggal di gua, di gunung, membunuh. Guanya satu apa banyak? Ya, ini. Guanya satu atau banyak? Guhasu, oh iya, banyak. Iya. Singa-singa yang menetap di gua-gua di gunungnya satu, membunuh rusa-rusa yang bermain di pasir. Iya, itu lebih enak ya di pasir ya. Sadu. 9. 9, amma dari kaya pujitwa hatena pahari. Kata kerja utamanya pahari, ini bentuknya past tense, bisa untuk orang ketiga tunggal atau orang kedua tunggal. Nanti bisa di alternatif 2 berarti jadinya. Untuk amanya ini, untuk ama ini bisa sebagai subjek, bisa juga. Kalau
koma nggak bisa. Ya berarti ini satu alternatif aja, bukan ama nggak bisa jadi panggilan. Ama, oh bisa sih ya ibu-ibu. Ya tapi kalau ibu-ibu itunya nggak bisa apa, bukan Pak Hari, Pak Hari tak. Ya baik, berarti satu kemungkinan aja amanya ini sebagai subjek, orang ketiga tunggal. Dari kaya ini bisa 5 kemungkinan, tapi kalau di sini kalau melihat kata setelahnya kujitwa ini kan setelah marah, berarti marah lebih cocok pada, jadi datif. Setelah marah pada ini dari kaya ini gadis-gadis. Nah, lalu ada Athena ini dengan tangan instrumental. Jadi kalau diterjemahkan setelah marah pada gadis, ini pada gadis satu gadisnya, ibu menyentuh dengan memukul dengan tangan. Marah pada ya. Berarti kasusnya apa ya dari kaya? Dari kaya kalau pada kan berarti datif ya. Datif ya? Iya. Kepada gitu? Iya, pada ya. Oh iya, pada. Oh ya beda kalau kepada. Iya. Marah kepada, marah pada. Pada lokatif dong. Iya, pada lokatif kan? Iya. Iya bisa. Iya. Kalau sebagai sebentar, marah pada dari kaya marah. Sebentar ya. Saya jadi lupa kujitwa. Marah pada datif marah. Saya lupa loh. Ini sintaknya apa ya kujitwa tuh ya? Saya nanti saya pastikan dulu yang nomor 9 ya, kasusnya dari kaya itu apa ya. Karena kujitwa itu kayaknya ada yang spesial juga untuk disintaks sih. Nanti saya cek dulu ya nomor 9 ya. Minggu depan saya pastikan lagi ya. Baik. Di sini tadi berarti Wira menyatakan dari kaya itu kasusnya apa? Berarti lokatif ya pada gadis. Lokatif ya. Oke, nanti saya pastikan minggu depan ya. Iya. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10, wanitayo, sadhaya, batang, pacitwa, wiharang, netwa, samananang, pujesu. Kata kerja utamanya pujesu, ini artinya memuja. Ini kata kerja lampau untuk orang ketiga jamak. Jadi subjeknya di sini karena sama nanang ini objek akusatif bentuknya. Bukan sama nanang. Ya, yang wanitayo dulu berarti. Wanitayo ini subjek orang ketiga jamak. Lalu sadhaya ini bisa 5 kasus, tapi kalau di sini lebih cocoknya instrumental ya, dengan keyakinan. Batang ini objek untuk pacitwa, artinya nasi. Pacitwa ini jerem, artinya setelah memasak. Wiharang ini objeknya netwa, artinya wihara. Netwa ini jerem, artinya menuju.
Ya, menuju. Sama nanang ini datif jamak. Artinya kepada para samana. Ya, jadi kalau diterjemahkan, setelah memasak nasi dengan keyakinan dan menuju wihara, para wanita memuja kepada para samana. Netwa tadi diterjemahkan apa? Ya, netwa menuju ya. Atau kalau di buku sih menuntun, tapi saya agak kurang. Iya, netwa itu sebenarnya menuntun sih, membawa gitu. Jadi netwa itu seperti kayak apa ya? Netwa itu kayak memimpin, membimbing, menuntun gitu loh. Netwa itu. Jadi mungkin tapi karena dia di sini adalah membawa makanan ya kan, membawa makanan dengan yang sudah dimasak ya kan. Berarti membawa saja kali ya, membawa lebih enak kali ya. Tapi itu wiharanya bukannya untuk netwa? Iya, membawa ke wihara. Oh, boleh membawa ke. Kan seperti gacati kan? Gacati kan dia jadinya ke akusatif kan? Pergi ke. Oh iya. Baik. Baik, berarti saya baca lagi terjemahannya ya. Setelah memasak nasi dengan keyakinan dan membawa ke wihara, para wanita memuja kepada para samana. Boleh sekali lagi? Maaf, tadi saya lagi nggak konsen. Setelah memasak dengan keyakinan. Memasak apa? Oh iya, setelah memasak nasi dengan keyakinan dan membawa ke wihara, para wanita memuja kepada para samana. Sadu. Oke, terima kasih Wira. Ya, saya lagi bingung kujitwa, kalau marah itu bahasa Inggris jadi apa ya? Marah with atau marah tu ya? Apa Wira? Ya. Kalau marah angry with atau angry to ya? Di buku bahasa Inggris ini kujati artinya gets angry, menjadi marah. Enggak, biasanya kalau Inggris itu angry with ya, kalau nggak salah angry with. Kalau nggak salah dari kayak itu kasusnya instrumental sih, tapi nanti saya pastikan lagi sih. Kalau nggak salah dia deket-deket sama bahasa Inggris sih. Angry with atau angry to ya? Nanti saya pastikan minggu depan ya, yang nomor 9 ya, Kira. Angry with atau enggak angry at gitu ya? Apa ya, Cidona? Kalau nggak salah sih with, jadi harusnya dengan kasus itu instrumental. Angry with atau enggak angry at someone. At someone juga bisa ya? Atau angry. Iya. Itu masalah British atau American. Berarti kalau at seperti berarti Wira tadi juga bisa sih ya, yang lokatif ya. Oke, nanti saya pastikan ini. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, selanjutnya Ci Eli, silakan Ci Eli. Banyak ya yang resen ya? Iya nih kebetulan banyak. 3 dulu aja ya berarti ya. Baik, oke. Ci Eli silakan ya. Halo saya Le. Yo tuh, Ci Eli. Halo? Halo? Ya. Oke. Tumhe ma surang piwata ma gilana bawitung usahata. Tumhe ini kata subjek orang kedua, singular. Ma di sini itu yang tidak itu, suran itu objek. Kalau di sini saya jadiin objek feminin. Terus piwata jeren, ma di sini tidak, gilana ini sakit, berarti kata sifat ya saya lihat.
Bawitum itu infinitif. Usahata itu imperatif orang kedua plural. Kalau saya coba translate, sebaiknya kalian jangan minum minuman keras, koma, semoga kalian berusaha untuk tidak menjadi sakit. Bagus ya. Coba diulang sekali lagi pelan-pelan, Jelly. Oke. Tumhe ma suran piwata ma gilana bawitung usahata. Sebaiknya kalian jangan minum minuman keras, koma, semoga kalian berusaha untuk tidak menjadi sakit. Berusaha untuk tidak menjadi sakit. Iya, boleh juga. Bagus juga sih terjemahannya. Tadinya tadinya saya bingung. Semoga kalian tidak berusaha untuk menjadi sakit. Atau semoga kalian berusaha untuk tidak menjadi sakit. Tapi dia begini. Kalau ma itu kan hanya ada dua kan. Dia imperatif atau past tense. Ya kan, imperatif atau masa lampau, ya kan. Nah, di sini pastikan dulu usahanya ini mau dianggap sebagai apa? Imperatif saya. Imperatif. Nah, karena imperatif kan dia bisa sebagai larangan atau harapan yang tidak terjadi kan? Iya. Jadi tadi kan benar tuh ya. Jadi semoga kalian berusaha untuk tidak menjadi sakit. Iya, itu boleh. Bagus, itu bagus. Terjemahannya bagus. Oke, saya 12. Damadena, Danang, Sanharamana, Panyaya, Pute, Posenta, Nara, Manusaloke. Damadena instrumental. Dan yang ini objek singular. Sanharamana present participle. Panyaya di sini saya transitnya sebagai instrumental feminin sih. Terus pute objek, posenta present participle, nara subjek, manusaloke lokatif. Kalau translate, para manusia yang sedang mengumpulkan kekayaan dengan dhamma, koma, yang sedang membesarkan para anak laki-laki dengan kebijaksanaan, koma, merasakan kebahagiaan di alam manusia. Boleh juga. Oke, diulang sekali lagi. Ini. Damadena, Danang, Sanharamana, Panyaya, Pute, Posenta, Nara, Manusaloke. Ya. Para manusia yang Windantinya belum dibaca. Sorry, apa saya alay? Sukang Windantinya belum dibaca. Iya, beda halaman. Pantes. Pelan-pelan. Maaf. Damadena, Danang, Sanharamana. Damena, Danang, Sanharamana, Panyaya, Pute, Posenta, Nara, Manusaloke, Sukang, Windati. Berarti Sukangnya tadi itu sebagai objek. Windanti ini present, kata kerja present tense orang ketiga plural. Berarti para manusia yang sedang mengumpulkan kekayaan dengan dhamma, koma, yang sedang membesarkan para anak laki-laki dengan kebijaksanaan, koma, merasakan kebahagiaan di alam manusia. Sadu. Okay. 13. Sace tumhe nawaya ganggang tareyatha dipasming
wasante, tapase, diswa, agantum, sakisatha. Sace ini partikel, tumhe ini orang kedua subjek singular. Nawaya di sini itu saya translate-nya sih sebagai objek, sebagai instrumental. Ganggan di sini objek. Terus Taryatha imperatif kedua plural. Dipasming ini lokatif. Wasante present participle. Tapase ini objeknya present participle. Diswa gerund. Agantum di sini infinitif. Sakisatha di sini saya sebagai dia future tense. Future tense yang orang kedua plural. Saya coba translate. Jika kalian dapat menyeberangi sungai Gangga dengan sebuah kapal, lalu setelah melihat para pertapa yang sedang hidup di sebuah pulau, kalian dapat pergi. Aneh nggak sih saya? Kalian dapat pergi. Kalian dapat pergi. Perginya dari mana? Agak cantum bukan sih saya? Agantung. Agantung. Ya. Agantung. Agantung apa? Agantung bentuk apa? Infinitif saya, bukannya pergi ya saya. Agantung datang. Oh, datang. Oh iya ya, ada agantung pergi. Oh iya ya, A-nya panjang itu ya. Kalian dapat datang. Iya, kalian dapat datang. Kalian bisa datang. Nah, saya ini kan agantum di sini kan infinitif ya. Saya nggak perlu ada kalian, nggak perlu untuk datang gitu ya. Soalnya saya mau masukin kata untuk, nggak cocok ya. Pakai untuk sih lebih enak ya. Coba misalkan gini, diterjemahkannya gini dulu. Jadi yang pertama kan tadi kan udah bener ya, yang sace-nya ini kan ya, sace-nya ini kan udah bener ya. Nggak ada masalah ya, yang sace tumhe nawa taryatha ini ya, ganggang taryatha, nggak ada masalah. Nah sekarang coba diterjemahkan dulunya agantung sakisatha dulu. Untuk tumhe dulu, tumhe agantung sakisatha. Kalian untuk dapat pergi. Untuk itu kan menerangkan dari kata kerja yang sebelumnya kan, dari yang di sebelahnya kan. Jadi ininya dulu dong. Oh oke. Kalian dapat untuk pergi. Iya. Kalian mampu. Nah, lebih enak mampu. Kalian mampu untuk datang. Kalian mampu untuk. Atau kalian bisa untuk datang gitu, aneh ya? Ya, kadang-kadang memang agak aneh kalau pakai tung sih. Tempo hari saya pernah contoh apa ya? Minum ya, kalau nggak salah minum ya. Apa ya? Oh, ichati ya, kalau nggak salah ichati patung ya, kalau nggak salah ya. Kan berharap untuk minum atau ingin minum gitu kan. Kalau ingin kan memang agak aneh kalau dipakaikan untuk kan. Ya, kalian ingin jadi untuk. Kita kan pilihnya mengharap untuk minum gitu kan. Kalau diterjemahkan ichati sebagai ingin ya ingin minum saja. Memang kadang-kadang untuknya itu ya agak janggal, ya sudah kita tidak pakai ya nggak apa gitu. Oke. Saya translate-nya berarti kalian dapat datang aja, saya lebih enak ya. Ya, boleh. Silakan dibaca lagi. Sace tumhe nawaya ganggan tareyatha dipasmi wasante tapase diswa agantum sakisatha.
jika kalian dapat menyeberangi Sungai Gangga dengan sebuah kapal, lalu setelah melihat para pertapa yang sedang hidup di sebuah pulau, kalian dapat datang. Dapat datangnya dulu dan melihat. Kalian dapat datang dan melihat para pertapa yang sedang hidup di sebuah pulau. Oke. Lebih enak mana? Ya enak yang terakhir saya. Soalnya karena saya tadinya ada di SWA kan, saya pikir gerennya dulu. Makanya saya selipin kata setelah. Nggak apa-apa, boleh juga. Tapi kan jeren itu bisa diterjemahkan jadi dan, kan? Ya. Dan lebih enak juga kan tadi jadinya. Ya, saya ulangi terakhir. Jika kalian dapat menyeberangi Sungai Gangga dengan sebuah kapal, kalian dapat datang dan melihat para pertapa yang sedang hidup di sebuah pulau. Sadu. Gantian ya, kasih yang lain ya. Terima kasih, saya Le. Terima kasih, Fili. Ya, silakan yang lain. Oke, selanjutnya Ibu Poppy. Pandami, saya Le. Ihotu, Ibu. Saya Le, saya mau nanya nomor 4, boleh nggak? Boleh, Bu. Masa nggak boleh? Nomor 4 itu kan ada suanam itu ya. Suanam itu sebenarnya jamak apa tunggal sih, saya Le? Suanam. Akhiran jamak apa, Bu? Kalau akhiran jamak. Harusnya ini ya, M yang negahita itu ya. Nigahita, dia kalau nigahita, akhiran nigahita dia jamak atau tunggal? Akhiran nigahita makanya saya nggak tahu, saya les akhiran nigahita itu. Saya pikir kalau M ada titik bawah itu berarti akusatif tunggal. Iya. Benar kan? Benar. Tapi tadi Bapak itu jawabnya emas-emas, makanya saya enggak, sebuah emas. Sebuah emas ya. Iya. Tadi sih saya dengarnya sebuah emas ya. Tapi saya salah dengar ya, saya Le. Tadi nggak tahu Bu, nggak tahu, mungkin juga saya salah karena saya cukup capek juga hari ini ya. Nanti itu mungkin bisa mendengarkan rekamannya, tapi di sini tunggal Bu, sebuah emas. Oh ya, oke. Ya. Maaf kalau misalkan tadi keliru ya Bu ya, tapi ya, memang di sini harus nggak apa-apa. Baik. Terus nomor 13 ya, saya coba menjawab. Satse tumhe nawaya nomor 14 Ibu. Nomor 14. 13. Tadi 13. 13 itu saya coba kalau jawab mampu boleh nggak, saya Le? Boleh. Misalnya saya langsung ke Indonesia ya. Jika kalian menyeberang Sungai Gangga dengan kapal, akan mampu untuk datang setelah melihat para petapa yang sedang tinggal di pulau. Akan mampu untuk datang? Untuk datang setelah melihat para petapa yang sedang tinggal di pulau. Visualnya itu lebih cocok gini sih Bu. Misalkan dia kan karena dia udah datang, dia baru bisa melihat kan. Jadi kenapa tadi saya bilang yang gerennya itu lebih enak kalau diterjemahkannya sebagai dan. Oh gitu ya. Jadi nggak perlu setelah lagi ya, karena kalau setelah kan agak aneh ya Bu ya. Jadi masa setelah melihat baru datang, kan biasanya datang dulu baru melihat kan. Ini datang dulu, saya Le. Kalau datang dulu gimana? Jadi jika kalian menyeberang Sungai Gangga dengan kapal, akan mampu untuk datang setelah melihat para petapa yang sedang tinggal di pulau. Iya, tapi kan berarti datangnya itu setelah melihat, bukan? Datang dulu, jadi untuk datang baru setelah melihat, nggak bisa ya. Gimana ya? Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kan dia nyebrangin Gangga dulu nih, ya kan? Nyebrangin Gangga naik kapal gitu kan,
dengan kapal. Nanti kalau udah sampai gitu ya, udah datang gitu, udah datang di pulaunya itu, dia ngelihat si petapa di pulau itu kan. Jadi bukannya dia melihat dulu baru datang gitu, enggak ya? Gitu ya. Kalau tapi saya belum terlalu nangkep pengertian Ibu kalau tadi dijawabnya mampu datang setelah melihat gitu. Akan mampu untuk datang setelah melihat para petapa yang sedang tinggal di pulau. Iya, kalau dari sisi penerjemahannya sih nggak masalah, Bu. Nanti mungkin kalau penerjemahan Ibu secara paragraf ya, nanti Ibu akan membaca kalimat lain di paragraf yang bersangkutan ya. Nanti Ibu ada rasa. Enaknya tuh setelahnya itu di sebelah mana gitu, atau mungkin enaknya itu pakai dan atau gimana gitu. Jadi memang secara penerjemahan Ibu itu nggak salah, nggak masalah. Cuma nanti pengertiannya aja yang saya harapkan tidak salah pengertiannya gitu ya Bu ya. Kalau misalnya tadi seperti Cieli tadi itu kan dia jerenya jerenya duluan baru akan mampu. Jadi misalnya gini, jika kalian menyeberang sungai Gangga dengan kapal, ya, setelah melihat para petapa yang sedang tinggal di pulau, terus akan mampu untuk datang. Akan mampu untuk datang. Tambah kacau ya saya, Lea. Saya jadi bingung. Ya udah. Sekali lagi, Bu. Nggak bingung sekali lagi gimana? Ya. Jika kalian menyeberang sungai Gangga dengan kapal, setelah melihat para petapa yang sedang tinggal di pulau, akan mampu untuk datang. Mampu untuk datang. Boleh juga sih, boleh juga. Cuma pengertiannya akan sedikit berbeda bagi saya ya. Saya nggak tahu kalau dari Ibu. Jadi kan seakan-akan karena dia melihat akhirnya dia baru datang gitu ya. Boleh sih Bu, tergantung pengertian Ibu aja sih. Oke. Makasih ya saya Le. Sama-sama Ibu. Udah waktunya udah habis ya Cidona ya? Ya, udah hampir waktunya sih. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke deh. Jadi sampai nomor 13 ya, udah dibahasnya ya saya Le ya. Nanti kita lanjutkan ke 14 ya. Untuk berarti minggu depan mulai nomor 14. Baik. Oke. Ya, sadu. Anumodana saya Le atas penjelasan dan bimbingannya di kelas Pali Primer malam ini. Selanjutnya, mari kita semua bersama-sama menyebutkan Buddha Sasanang Cirang Tithatu sebanyak 3 kali. Buddha Sasanang Cirang Tithatu. Buddha Sasanang Cirang Tithatu. Buddha Sasanang Cirang Tithatu.